Sejarah Kerajaan Mataram Islam. Pada waktu Sultan Hadiwijaya berkuasa di Pajang, Ki Ageng Pamanahan dilantik menjadi bupati di Mataram sebagai imbalan atas keberhasilannya membantu menumpas Arya Penangsang. Sutawijaya, putra Ki Ageng Pamanahan, diambil anak angkat oleh Sultan Hadiwijaya. Setelah Ki Ageng Pamanahan wafat pada tahun 1575, Sutawijaya diangkat menjadi bupati di Mataram. Sutawijaya ternyata tidak puas menjadi bupati dan ingin menjadi raja yang menguasai seluruh Jawa. Oleh karena itu, Sutawijaya mulai memperkuat sistem pertahanan Mataram. Hal itu ternyata diketahui oleh Hadiwijaya sehingga ia mengirim pasukan untuk menyerang Mataram. Peperangan sengit terjadi pada tahun 1582. Prajurit Pajang menderita kekalahan. Keadaan Sultan Hadiwijaya sendiri pada saat itu sedang sakit. Beberapa waktu kemudian Sultan Hadiwijaya mangkat. Setelah itu, terjadilah perebutan kekuasaan di antara para bangsawan Pajang. Pangeran Pangiri atau menantu Hadiwijaya yang menjabat Bupati Demak, datang menyerbu Pajang untuk merebut tahta. Hal itu tentu saja ditentang keras oleh para bangsawan Pajang yang bekerja sama dengan Sutawijaya, Bupati Mataram. Akhirnya, Pangeran Pangiri beserta pengikutnya dapat dikalahkan dan diusir dari Pajang. Setelah suasana aman, Pangeran Benawa atau putra Hadiwijaya menyerahkan tahtanya kepada Sutawijaya yang kemudian memindahkan pusat pemerintahannya ke Mataram pada tahun 1586. Sejak saat itu berdirilah Kerajaan Mataram. Raja Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam sempat dipimpin oleh 6 orang raja, yaitu sebagai berikut. 1. Ki Ageng Pamanahan. Ki Ageng Pamanahan merupakan pendiri dari Desa Mataram pada tahun 1556. Desa inilah yang nantinya akan menjadi Kerajaan Mataram yang dipimpin oleh anaknya, Sutawijaya. Tanah ini awalnya hutan lebat yang lalu dibuka oleh masyarakat sekitar dan diberi nama Alas Mentaok. Lalu Ki Ageng Pamanahan menjadikan bekas hutan ini sebagai sebuah desa yang diberi nama Mataram. Ki Ageng Pamanahan wafat pada tahun 1584 dan dimakamkan di Kota Gede atau Kota Yogyakarta sekarang. 2. Panembahan Senapati. Setelah Ki Ageng wafat pada tahun 1584, kekuasaan jatuh ke tangan anaknya yaitu Sutawijaya. Ia adalah menantu dan anak angkat dari Sultan Pajang. Sutawijaya tadinya merupakan senapati dari Kerajaan Pajang. Karena itu ia diberi gelar Panembahan Senapati karena masih dianggap sebagai senapati utama Pajang di bawah Sultan Pajang. Kerajaan Mataram Islam mulai bangkit di bawah kepemimpinan Panembahan Senapati. Kerajaan ini lalu memperluas wilayah kekuasaannya dari Pajang, Demak, Tuban, Madiun, Pasuruan dan sebagian besar wilayah Surabaya. Panembahan Senapati wafat pada tahun 1523. Lalu posisinya digantikan oleh anaknya yang bernama Raden Mas Jolang. 3. Raden Mas Jolang. Raden Mas Jolang atau Panembahan Anyakrawati merupakan putra dari Panembahan Senapati dan putri Ki Ageng Panjawi, penguasa Pati. Raden Mas Jolang merupakan pewaris kedua dari Kerajaan Mataram Islam. Beliau memerintah dari tahun 1606 hingga 1613 atau selama 12 tahun. Pada masa pemerintahannya,
banyak terjadi peperangan. Peperangan karena penaklukan wilayah ataupun karena mempertahankan wilayah. Raden Mas Jolang wafat pada tahun 1613 di Desa Krapyak. Dimakamkan di makam Pasar Gede di bawah makam ayahnya. 4. Raden Mas Rangsang. Raden Mas Rangsang adalah raja ketiga kerajaan Mataram Islam dan merupakan putra dari Raden Mas Jolang. Ia memerintah pada tahun 1613 hingga 1645. Pada masa pemerintahannya, kerajaan Mataram mencapai puncak kejayaannya. Raden Mas Rangsang bergelar Sultan Agung Senapati Ingalagang Abdurrahman. Pada masa ini, kerajaan Mataram berhasil menguasai hampir seluruh tanah Jawa seperti Jawa Tengah, Jawa Timur dan sebagian Jawa Barat. Selain melakukan penaklukan wilayah dengan berperang melawan Raja Jawa, Sultan Agung juga memerangi VOC yang ingin merebut Jawa dan Batavia. Pada masa Sultan Ageng, kerajaan Mataram berkembang menjadi kerajaan agraris. Sultan Ageng wafat pada tahun 1645 dan dimakamkan di Imogiri. 5. Amangkurat I. Sultan Amangkurat merupakan anak dari Sultan Ageng. Ketika berkuasa, ia memindahkan pusat kerajinan dari Kota Gede ke Keraton Pleret pada tahun 1647. Sultan Amangkurat berkuasa dari tahun 1638 sampai tahun 1647. Pada masa inilah kerajaan Mataram Islam terpecah. Ini dikarenakan Sultan Amangkurat I menjadi teman dari VOC. Sultan Amangkurat I meninggal pada tanggal 10 Juli tahun 1677 dan dimakamkan di Telagawangi, Tegal. Sebelum meninggal, ia sempat mengangkat Sunan Mataram Atua Amangkurat II sebagai penerusnya. 6. Amangkurat II. Amangkurat II atau Raden Mas Rahmat merupakan pendiri dan raja pertama dari Kasunanan Kartasura. Kasunanan Kartasura merupakan lanjutan dari kerajaan Mataram Islam. Raden Mas Rahmat memerintah dari tahun 1677 sampai tahun 1703. Beliau merupakan Raja Jawa pertama yang menggunakan pakaian Eropa sebagai pakaian dinas. Karena itu rakyat menjulukinya Sunan Amral atau Admiral. Peninggalan kerajaan Mataram Islam. Peninggalan kerajaan ini meninggalkan berbagai macam yaitu sebagai berikut. Pertama, sastra gending karya dari Sultan Agung. Kedua, Tahun Saka. Ketiga, kerajinan perak. Keempat, kalang obong, yang merupakan tradisi kematian orang kalang, yakni dengan membakar peninggalan orang yang meninggal. Kelima, kue kipo yang merupakan makanan khas masyarakat Kota Gede. Makanan ini telah ada sejak zaman kerajaan. Keenam, pertapaan Kembang Lampir yang merupakan tempat Ki Ageng Pemanahan pernah bertapa untuk mendapatkan wahyu kerajaan Mataram. Ketujuh, Segarawana serta Syuh Brata yang merupakan meriam-meriam yang diberikan oleh Belanda atas perjanjiannya dengan kerajaan Mataram saat kepemimpinan Sultan Agung. Kedelapan, puing-puing candi Hindu dan Buddha di aliran Sungai Opak serta aliran Sungai Progo. Kesembilan, batu datar yang berada di Lipura letaknya tidak jauh di barat daya kota Yogyakarta. Kesepuluh, pakaian Kiai Gundil atau yang lebih dikenal dengan Kiai Antakusuma. Kesebelas, Masjid Agung Negara yang dibangun pada tahun 1763 oleh Pakubuwana III. Ke-12,
Masjid Jami Pakuncen yang didirikan oleh Sunan Amangkurat I. Ke-13, Gapura Makam Kota Gede, yang merupakan perpaduan dari corak Hindu dan Islam. Ke-14, masjid yang berada di Makam Kota Gede. Ke-15, Bangsal Duda. Ke-16, Rumah Kalang. Ke-17, makam dari Raja-Raja Mataram yang berlokasi di Imogiri. Kehidupan politik Kerajaan Mataram Islam. Setelah berhasil dalam memindahkan pusat dari Kerajaan Pajang menuju Mataram, Sutawijaya kemudian dinobatkan untuk menjadi Raja Mataram. Ia kemudian memiliki gelar sebagai Panembahan Senapati ing Alaga Sayyidin Panatagama atau yang dikenal sebagai Panembahan Senapati. Dia kemudian memerintah di Kerajaan Mataram yang dimulai pada tahun 1586. Di bawah kepemimpinannya, ternyata banyak terjadi sebuah pemberontakan yang ada di pesisir pantai utara Jawa. Terdapat beberapa daerah yang menentang upaya Senapati di DLM memperluas wilayah kekuasaannya. Hal tersebut disebabkan Panembahan Senapati melaksanakan perluasan kekuasaannya sampai ke Surabaya, Madiun, Pasuruan, Ponorogo, Blambangan, Panarukan, Galuh dan Cirebon. Meskipun dengan susah payahnya, Panembahan terus melakukan usaha dalam menundukkan bupati-bupati yang selalu berniat untuk menentangnya. Kemudian pada tahun 1595, daerah Galuh dan Cirebon yang ada di Jawa Barat mampu dikalahkan oleh Kerajaan Mataram Islam. Sehingga pada akhir dari masa kepemimpinan Panembahan Senapati, Mataram berhasil dalam meletakkan landasan kekuasaannya yang dimulai dari Pasuruan yang ada di Jawa Timur sampai ke Galuh yang ada di Jawa Barat. Kehidupan ekonomi Kerajaan Mataram Islam. Letak Kerajaan Mataram Islam berada dalam Pedman Jawa. Pada kehidupan perekonomian dari Kerajaan Mataram Islam itu banyak bertumpu dari adanya sektor pertanian. Adapun basis pertanian tersebut berada di Jawa bagian tengah dengan memiliki komoditas utama yaitu beras. Di abad ke-17, Mataram ialah pengekspor beras yang terbesar yang ada di Nusantara. Selain untuk mengandalkan sektor pertanian, Kerajaan Mataram juga berhasil dalam menguasai bidang perdagangan dengan memiliki komoditas yang utama palawija dan beras. Adapun ciri kehidupan dari Kerajaan Mataram Islam ialah menganut sistem feodal yang berdasar atas sistem agraris. Para bangsawan dan pejabat diberikan imbalan berupa tanah lungguh yang dijadikan sebagai sumber ekonomi. Untuk selanjutnya, tanah lungguh tersebut kemudian digarap oleh para penduduk yang berniat menyerahkan sebagian dari hasil pertaniannya untuk penguasa sebagai sebuah imbalan. Adapun ikatan antara rakyat dan bangsawan disebut sebagai sistem patron-klien. Kehidupan sosial dan budaya Kerajaan Mataram Islam. Kehidupan sosial. Kehidupan masyarakat di Kerajaan Mataram tertata dengan baik berdasarkan hukum Islam tanpa meninggalkan norma-norma lama begitu saja. Dalam pemerintahan Kerajaan Mataram Islam, Raja merupakan pemegang kekuasaan tertinggi. Kemudian diikuti oleh sejumlah pejabat kerajaan. Di bidang keagamaan terdapat penghulu, khotib, naib, dan surantana yang bertugas memimpin upacara-upacara keagamaan. Di bidang pengadilan, dalam istana terdapat jabatan jaksa yang bertugas menjalankan pengadilan istana untuk menciptakan ketertiban di seluruh kerajaan.
Diciptakan peraturan yang dinamakan enjer-enjer yang harus dipatuhi oleh seluruh penduduk. Kehidupan kebudayaan. Berbeda halnya dengan kerajaan Islam yang memiliki corak maritim. Kerajaan Mataram Islam lebih pada corak agraris dengan mempunyai ciri feodal. Raja ialah pemiliki seluruh tanah yang ada di kerajaan beserta segala isinya. Sultan juga memiliki peran dalam panatagama atau pengatur dalam kehidupan agama Islam untuk masyarakatnya. Pada kehidupan budaya di masa kerajaan Mataram kemudian berkembang sangat pesat baik dalam bidang seni sastra maupun ukir, lukis, dan bangunan. Pada masa kepemimpinan Sultan Agung telah terjadi perhitungan Jawa Hindu atau Saka menjadi penanggalan Islam atau Hijriyah. Pada perhitungan tahun Islam tersebut berdasar dari adanya peredaran bulan dan telah dimulai sejak tahun 1633. Selain itu, Sultan Agung juga telah menyusun karya sastra yang sangat terkenal disebut sebagai Kitab Sastra Gending dan menyusun adanya Kitab Undang-Undang Baru yang telah menjadi panduan yang berasal dari hukum Islam dengan hukum adat Jawa yang dikenal sebagai hukum Surya Alam. Kejayaan Kerajaan Mataram Islam. Mataram Islam mencapai puncak kejayaannya pada zaman Sultan Agung Hanyokrokusumo tahun 1613 hingga 1646. Daerah kekuasaannya mencakup Pulau Jawa kecuali Banten dan Batavia, Pulau Madura, dan daerah Sukadana di Kalimantan Barat. Pada waktu itu, Batavia dikuasai VOC atau Verenigde Oost-Indische Compagnie, Belanda. Kekuatan militer Mataram sangat besar. Sultan Agung yang sangat anti-kolonialisme itu menyerang VOC di Batavia sebanyak 2 kali tahun 1628 dan 1629. Menurut Muyanto seperti yang dikutip oleh Purwadi 2007, Sultan Agung memakai konsep politik keagungbinataran yang berarti bahwa kerajaan Mataram harus berupa ketunggalan, utuh, bulat, tidak tersiingi, dan tidak terbagi-bagi. Runtuhnya kerajaan Mataram Islam. Kemunduran Mataram Islam berawal saat kekalahan Sultan Agung merebut Batavia dan menguasai seluruh Jawa dari Belanda. Setelah kekalahan itu, kehidupan ekonomi rakyat tidak terurus karena sebagian rakyat dikerahkan untuk berperang. Rasa permusuhan Wangsa Sailendra terhadap Jawa terus berlanjut bahkan ketika Wangsa Isana berkuasa. Sewaktu Empu Sindok memulai periode Jawa Timur, pasukan Sriwijaya datang menyerangnya. Pertempuran terjadi di daerah Anjuk Ladang atau sekarang Nganjuk, Jawa Timur, yang dimenangkan oleh pihak Empu Sindok.